Oke, selamat datang kembali di video Nerd in the Wood. Kali ini gue mau bahas cerita lucu dari sejarah yang lalu tentang makhluk yang disebut sebagai orang buntut di Kalimantan. Jadi di zaman dulu itu ada seorang penjelajah yang datang ke Kalimantan bernama Karl Albert Bock, yang kebetulan saat itu dia lagi berbincang dengan Sultan Haji Muhammad Sulaiman dan kerabatnya tentang keberadaan ras manusia berekor. Konon mereka menghuni pemukiman Kesultanan Pasir dan tepian Sungai Teweh. Percakapan Bock dengan sang sultan ini memicu minat Bock untuk mencari manusia berekor ini yang disebut sebagai orang buntut. Kemudian Bock yang seorang penjelajah dari Norwegia akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Kesultanan Pasir di Kalimantan pada tahun 1878 sampai dengan 1879. Ketika itu usia si Bock masih 30 tahun. Misinya di Kalimantan merupakan titah dari Gubernur Jenderal Johan van Lensenburg. Dia melaporkan kepada gubernur tentang peradaban suku-suku Dayak. Tak hanya itu, dia juga menghimpun spesimen sejarah alam untuk beberapa museum di Belanda. Dari penjelajahannya di Samarinda, Tenggarong, Banjarmasin, dan pedalaman Kalimantan lainnya, Bock menulis buku berjudul Headhunters of Borneo yang terbit pada tahun 1881. Di dalam bukunya itu, Bock mengisahkan tentang seorang abdi kepercayaan sultan bernama Ciporon yang meyakinkan Bock di depan para sultan dan para pangeran. Sang abdi itu beberapa tahun silam mengatakan pernah menjumpai sosok manusia berekor di Kesultanan Pasir dan menjulukinya sebagai orang buntut. Ciporon mengatakan kepala suku mereka berpenampilan sangat luar biasa, berambut putih dan bermata putih. Mereka memiliki ekor sekitar 5 hingga 10 cm. Uniknya mereka harus membuat lubang di lantai rumah untuk tempat ekor sehingga mereka dapat duduk nyaman. Sultan Kutai saat itu juga takjub dengan kisah abdinya. Dia pun memberangkatkan Ciporon bersama sebuah surat yang memohon Sultan Pasir untuk mengirimkan sepasang manusia berekor. Karena udah termakan cerita dari si Ciporon ini, Sultan Kutai pun mengirimkan surat ke Kesultanan Pasir melalui Ciporon, kan disuruh bawa surat nih. Bawa tolong kita kenalkan orang berekor ini atau orang buntut ini di daerah sini gitu ke si Bock. Waktu itu si Bock agak ragu kalau di pedalaman Kalimantan ada orang buntut, tapi kemudian dia setuju untuk tetap berupaya mencari orang buntut ini. Bahkan dia pernah menjanjikan kepada Ciporon uang sejumlah 500 gulden apabila berhasil membawa sepasang manusia langka itu. Beberapa hari berlalu tanpa kabar. Bock melanjutkan perjalanan dari Tenggarong ke Banjarmasin. Ketika Bock berada di kota itu, Ciporon menjumpainya. Wajah sang abdi itu kecewa sambil berkata bahwa dia telah menyampaikan surat itu kepada Sultan Pasir, namun tidak mampu membawa ras manusia berekor pesanan Bock. Ciporon pun memberikan penjelasan yang sangat berbelit-belit. Akhirnya Residen Banjarmasin pun bersedia membantu Bock untuk mengirimkan surat kepada Sultan Pasir yang isinya menanyakan sekali lagi soal keberadaan manusia berekor di wilayah Kesultanan Pasir. Hampir sebulan berlalu, surat balasan dari Sultan Pasir sampai juga ke tangan Residen Banjarmasin. Dan surat balasannya ini sangat mengagetkan Bock karena isinya Sultan Pasir menulis bahwa mungkin ada kesalahpahaman terkait orang buntut ini karena Kesultanan Pasir menyebutkan kalau orang buntut ini adalah pengawal mereka. Dan orang buntut sebenarnya adalah sebutan untuk para pengawal pribadi Sultan Pasir karena selalu membuntuti Sultan Pasir kemanapun pergi. Dari suratnya itu udah kelihatan kalau Sultan Pasir sangat marah besar karena mengatakan kalau para pengawalnya ini adalah manusia yang memiliki ekor. Hingga Sultan Pasir mengancam perlawanan terhadap Sultan Kutai dan mengusir Ciporon. Akibatnya menurut Bock mereka mendirikan kubu pertahanan dan bersiap berperang melawan Kesultanan Kutai. Jika Sultan Kutai menginginkan orang-orang buntut saya, biarkan dia ambil sendiri, ujar Sultan Pasir dalam suratnya. Ini bahaya banget kan? Sampai-sampai Sultan Pasir itu marah karena kalau mau ambil diri nih pengawal gua gitu. Dan biar begitu, Ciporon tetap bersikukuh dengan pendiriannya bahwa manusia berekor itu nyata.
Bahkan si Ciporon sampai bilang, demi Allah, saya pernah melihat orang buntut beberapa waktu silam dan berbicara kepada mereka, tetapi saya tidak bisa melihat mereka saat ini seperti yang dia bilang kepada Bok. Ada penjelasan dari kisah ini kalau menurut gua. Yang satu si Ciporon tukang bual, tukang bohong gitu. Sampai-sampai akhirnya memecah belah kesatuan yang ada di kerajaan Kutai. Sultan Pasir yang tadinya tunduk sama Kesultanan Kutai akhirnya menyatakan siap perang kalau emang pengen diambil pengawalnya atau orang buntut ini. Dan si Ciporon tetap nggak mau ngaku gitu. Jadi sebenarnya berita hoax itu berbahaya kawan-kawan. Atau mungkin memang Ciporon kebetulan bertemu dengan orang-orang yang mengalami kelainan tulang ekor gitu, tulang belakang. Karena ada orang-orang yang memiliki kelainan tulang ekor atau tulang belakang itu yang tulang ekornya menonjol jadi kayak ekor gitu. Di India bahkan sempat disembah jadi dewa gitu, saking fenomenalnya karena dianggap sebagai titisan Hanuman. Ya kembali lagi sih, kalau memang benar ada orang buntut gitu atau orang talang, kalau di Jawa mungkin bilangnya orang talang, dan apakah memang mereka ini adalah spesies yang hilang dari evolusi Darwin? Dan kalau memang nggak, kalau menurut gue sih ini memang cuman akal-akalannya si Ciporon aja sih kalau orang buntut ini. Kalau menurut kalian gimana? Itu kembali lagi nanti kalau misalkan kalian pengen komentar aja di kolom komentar ya. Untuk video Nerd and Wood kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video Nerd and Wood selanjutnya. Bye bye.